Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iru fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna allaha yanzuru ila qulubikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat, baik buat diri kita maupun orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah pengajian Al-Idriyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian mingguan kita ini. Sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Oleh karena itu, saya ingin menelisik sedikit apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengutarakan bahwa bulan Sya'ban ini juga disebut bulan tu'raful amal, bulan diangkatnya amal ibadah manusia setahun sekali, atau yang tahunan diangkat nanti pada malam Ayyamul Bid, bulan nisfu Sya'ban, yang bulan Sya'ban yang orang menyebutnya dengan nisfu Sya'ban. Itulah amal kita selama 1 tahun diangkat, dibawa oleh malaikat penghimpun data dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinilai amal kita selama setahun ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ayat yang saya baca tadi adalah surat 17 atau surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi. Dan setiap manusia kami kalungkan catatan amalnya
pada lehernya. Jadi leher kita ini dikalungi oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan pada hari kiamat kelak, catatan amal itu akan kita dapati dalam keadaan terbuka. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu itu. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu itu. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membaca catatan amal kita. Iqra kitabak, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri yang akan menghitung amalmu itu. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung amal kita sendiri. Bukan orang lain yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita yakin bahwa itu benar-benar ada amal yang kita perbuat selama kita hidup di dunia, selama setahun ini. Jadi itu pesan Allah di dalam Quran surat 17 ayat 13 dan 14. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kita sekarang tidak sadar bahwa di leher kita ini kemanapun kita pergi dalam keadaan apapun, kita digantungi oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal kita atau rekaman amal kita setiap saat. Jadi sekarang saya sedang duduk begini, itu catatan amal saya itu mencatat, merekam apa yang saya ucapkan, apa yang saya tampilkan. Jadi catatan amal itu bukan sekedar apa visualnya, apa yang kelihatan, atau gerakan apa yang diperbuat oleh seseorang. Bukan sekedar itu, tapi ucapannya juga diikut direkam. Bukan sekedar ucapannya saja, tapi pikirannya, hatinya yang ada yang paling dalam itu juga ikut direkam. Kalau kita sekarang menggunakan HP Samsung atau HP HP merek lain yang dapat direkam oleh HP kita atau oleh alat-alat perekam kita, baik Sony maupun merek-merek yang lain, itu semuanya hanya merekam apa yang kelihatan dan apa yang diucapkan. Tidak bisa merekam apa yang ada di dalam hati kita. Tapi rekaman malaikat itu merekam seluruh aktivitas kita, baik gerakannya maupun suaranya, termasuk apa yang dipikirkan di pikirannya, termasuk juga apa yang ada di dalam hatinya. Semua direkam oleh malaikat. Jadi nanti di hadapan Allah kita tidak bisa lagi berbohong. Begitu dibuka, diputar catatan amal itu betul-betul memang pekerjaan kita. Kalau pekerjaan itu baik, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa malunya kalau yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Oleh karena itu, mumpung sekarang Allah masih kesempatan kita hidup di muka bumi ini, banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat taubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang kita telah jalani sebelum-sebelumnya Allah ampuni seluruhnya. Itu yang kita selalu mohon kepada Allah. Jadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan hati kita bersih, dalam keadaan semuanya kita ridho menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan-catatan amal kita seluruhnya baik. Oleh karena itu apa yang kita telah perbuat sekarang yang merupakan amal baik itu semoga kita bisa pertahankan. Tapi kalau ada amal-amal buruk yang kita lakukan,
Allah berikan kesempatan ini, maka kita buru-buru mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal buruk kita yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi itu catatan amal kita itu digantungkan di leher kita itu. Kapan dipasangnya itu? Itu dipasangnya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, setelah terbenam matahari itu CD atau kaset yang buat merekam aktivitas kita itu diganti oleh malaikat. Kalau dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu adalah malaikat yang bertugas siang. Tapi dari terbenam matahari atau dari asar, bahkan di itunya kan ada overlapping ya. Setiap pergantian malaikat itu ada overlapping, ada laporan masing-masing malaikat. Tugasnya dimulai asar sampai terbit matahari. Jadi dari mulai asar sampai maghrib itu sampai terbenam matahari itu dioperate oleh dua malaikat, malaikat yang tugas siang dan malaikat yang tugas malam. Gitu. Begitu juga terbit fajar, dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari, subuh dan sampai terbit matahari itu dioperate oleh dua malaikat, malaikat yang tugas siang dan tugas malam. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, siapa yang mengoperatkan rekaman amal kita tadi? Malaikat siapa yang merekam amal kita tadi? Kalau catatan amalnya sudah digantungkan di leher kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah operatornya yang merekam catatan amal kita tersebut? Di Quran surat Qaf surat 50 ayatnya 16 sampai 18 Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu surat itu tercantum, kalimat itu atau firman Allah itu tercantum di Quran surat 50 surat Qaf ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dipikirkannya. Itu semua Allah tahu apa yang ada di dalam kalbu kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Jadi Allah menugaskan malaikat untuk merekam. Setelah catatan amal kita digantungkan di leher kita, maka Allah berfirman yang tadi di surat 50 ayat 16 sampai 18 tadi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam hati kita. Semuanya Allah mengetahui itu semua. Karena apa? Karena Allah menyatakan dirinya bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
kami lebih dekat daripada urat lehernya. Itu apa di Quran surat 50 ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan ketika menjumpai dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kanan kita dan yang satu duduk di sebelah kiri kita, tidak ada satu ungkapan kata pun kecuali dicatat oleh kedua malaikat itu, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Itulah malaikat Raqib dan Atid, itulah yang menjadi operator catatan amal kita atau rekaman amal kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatnya. Jadi catatan baik itu dicatat oleh malaikat Raqib. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mendengarkan ceramah atau sedang mengaji atau sedang berbuat baik atau sedang menolong orang atau sedang apa saja yang sifatnya kebaikan, maka itu yang mencatat adalah malaikat Raqib. Kemudian kalau kita setelah melakukan kebaikan, setelah kita mendengarkan ceramah, setelah kita mengaji, setelah kita melakukan sedekah, setelah kita berbuat baik, kemudian kita berbuat keburukan atau paling tidak menyia-nyiakan waktu, maka itu yang mencatat adalah malaikat Atid. Itu. Jadi kita harus upayakan betul agar catatan kita ini semua dipenuhi oleh catatan malaikat Raqib. Jadi hanya kebaikan-kebaikan saja yang dicatat oleh malaikat Raqib. Jadi kita upayakan, kita usahakan agar malaikat Atid itu nganggur gitu ya, supaya kita besok pada saat menerima catatan amal itu kita bisa tersenyum bahagia dan menerima catatan amal dari depan kanan, sehingga kita bisa bahagia menerimanya, bukan dari belakang dan dari kiri. Itu kalau amal kita buruk gitu ya. Jadi kita usahakan supaya yang mencatat amal kita itu hanya malaikat Raqib saja. Berarti catatan amal kita itu adalah yang baik seluruhnya. Meskipun tapi manusia pasti ada salah lengahnya, pasti ada perbuatan dosanya. Nah, untuk itu maka sering-seringlah kita hapus catatan amal yang buruk itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetapkan catatan amal yang baik itu untuk kita bawa sampai ke akhirat kelak. Jamaah pengajian Al-Bi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di bulan Sya'ban ini saya teringat seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini dia akhlaknya baik, kepada istrinya baik, kepada tetangganya baik, kepada siapapun dia baik. Bahkan ketika dia wafat pun sesudah salat tahajud itu dia setelah menyelesaikan salat tahajudnya baru dia wafat. Jadi begitu akhlaknya baik. Tapi mengapa pada saat dia wafat dia menyebut Allah Subhanahu wa taala? Menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allah, 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 begitulah Sya'ban menjelang wafatnya. Tapi setelah menyebut Allah, Allah, Allah begitu, kemudian coba yang baru. Kemudian dia zikir lagi Allah, 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 Allah sampai beberapa kali. Kemudian disebutkan lagi, coba lebih jauh. Kemudian zikir lagi Allah, 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 Allah. Coba
semuanya saya berikan. Kemudian dia zikir lagi, Allah, 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 Allah. Baru berikutnya dia mengembuskan nafas yang terakhir. Itulah kesan dari istrinya Sya'ban ketika Sya'ban menjelang ajal. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika menyelenggarakan sholat subuh, didapatinya saf di belakang imam biasanya ditempati oleh Sya'ban, tapi pada saat itu kosong. Kemudian kata Rasulullah, isi yang kosong ini, jangan sampai ditempati oleh setan. Kemudian Rasulullah begitu nyuruh jamaahnya ngisi tempat yang kosong itu, pikiran Rasulullah ingat kepada Sya'ban. Biasanya yang ada di tempat itu adalah Sya'ban. Terus Rasulullah langsung menyelenggarakan mengimami sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah nanya kepada jamaahnya, kepada sahabat-sahabatnya, Aina Sya'ban? Kemana Sya'ban? Nggak ada yang tahu Sya'ban kemana, karena memang rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Aina Sya'ban? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang jawab. Akhirnya Rasulullah ngajak para sahabatnya yang ada pada saat itu untuk ke rumahnya Sya'ban, menengok bagaimana keadaan Sya'ban. Nah, salat subuh langsung Rasulullah dengan beberapa sahabat bergegas ke rumahnya Sya'ban. Setelah sampai di rumahnya Sya'ban, mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh istrinya, dan istrinya nangis mengadu kepada Rasulullah SAW. Kenapa ibu, kata Rasulullah SAW, maka istrinya Sya'ban menjawab, ya Rasulullah, tadi setelah sholat tahajud, sholat witir, Sya'ban mengembuskan nafas yang terakhir, Sya'ban wafat gitu. Oh begitu, iya betul ya Rasulullah. Tapi saya bukan soal kematian Sya'bannya yang saya pikirkan, tapi Sya'ban ketika menjelang nafas yang terakhir, yang dia katakan adalah Allah, 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 Allah. Setelah itu dia katakan, coba yang baru. Kemudian dia zikir lagi, Allah, 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 Allah. Coba lebih jauh. Kemudian dia zikir lagi, Allah, 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 Allah. Coba semuanya. Itu yang diungkapkan oleh Sya'ban ya Rasulullah. Apa itu artinya? Ditanyakan kepada Rasulullah hal itu kepada oleh istrinya Sya'ban. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada istrinya Sya'ban, karena Sya'ban itu rupanya setiap ada kejadian itu selalu cerita kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tahu. Begitu Rasulullah ceritakan katakan kepada istrinya Sya'ban bahwa Allah, 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 kemudian coba yang baru. Nah, itu kata Rasulullah kepada istri Sya'ban pada satu ketika menjelang sholat subuh. Sya'ban berangkat dari rumahnya, ditemui seorang badui yang sedang tidur di emperan toko dalam keadaan kedinginan. Nah, Sya'ban waktu itu menggunakan dua pakaian, dua jas gitu ya, dua jaket. Nah, yang di dalam itu jaket atau jas yang baru, mantel yang baru, yang bagian luarnya mantel yang jelek gitu. Nah, melihat orang badui yang sedang kedinginan di emper toko itu, maka dibukalah jaket yang luar oleh Sya'ban, diberikan kepada badui yang sedang kedinginan tadi. Sebab kalau tidak diberikan mantel itu, bisa jadi si badui itu meninggal karena kedinginan. Oleh Sya'ban diberikanlah
jaket yang ada di luar yang dipakainya itu. Nah, itu jaket yang lama atau jas yang lama yang diberikan kepada Sya'ban. Nah, pada saat dia meninggal, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya begitu besar, memberikan jas atau jaket yang lama itu kepada orang yang sedang kedinginan tadi, badui yang sedang kedinginan tadi. Nah, kemudian makanya pada saat sakaratul maut, Sya'ban mengatakan coba yang baru. Makanya dia sangat menyesal memberikan jaket yang lama itu, karena yang lama pahalanya gede, apalagi diberikan jaket yang baru, pasti pahalanya lebih gede lagi. Jadi pada saat dia bukan gak beramal, tapi dia beramal, tapi diberikan jaket yang lama. Jadi dia menyesal, coba saya berikan yang bagian dalam, jaket yang lebih baru gitu. Nah itu, kemudian Allah lagi, kemudian dia katakan apa? Coba lebih jauh. Nah, pada satu ketika Sya'ban ini berjalan menuju ke masjid. Terus sudah mendekati masjid, dia melihat orang yang buta tanpa penuntun gitu. Jadi akhirnya dia tuntun orang buta itu masuk ke masjid gitu. Nah, waktu dia tuntun ke masjid itu jaraknya nggak begitu jauh, sudah dekat dengan masjid. Oleh karena itu dia nuntunnya cuma dekat saja, langsung masuk masjid gitu. Nah, pada saat dia wafat, pada saat dia sakarat maut, itu waktu dia nuntun orang yang buta tadi ke masjid, itu pahalanya sangat besar. Jadi dia menyesal ketika dia sakarat maut. Coba nuntunnya lebih jauh lagi, pasti pahalanya lebih besar. Begitu. Nah, kemudian Sya'ban dalam sakarat mautnya tadi Allah lagi, kemudian dia katakan coba semuanya. Nah, itu Sya'ban cerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan kepada istrinya Sya'ban. Ketika Sya'ban pulang dari masjid, subuh pulang dari masjid sampai di rumahnya, dia mau ke ladang, oleh istrinya diberikan minuman dan sepotong roti. Waktu roti ini mau dimakan oleh Sya'ban, datanglah pengemis. Maka roti itu dipotong menjadi dua, separuh diberikan si pengemis, separuh lagi dia makan. Nah, separuh yang diberikan pengemis itu rupanya pahalanya sangat besar. Jadi ketika sakarat maut dia lihat pahalanya begitu besar memberikan sepotong roti tadi, maka dia menyesal, coba saya berikan semuanya, nggak usah saya makan dulu gitu. Nah, begitulah orang sebaik Sya'ban, yang dengan istrinya dia baik, dengan anaknya dia baik, kepada tetangganya baik, kepada siapapun baik, tapi masih menyesal, merasa amalnya masih kurang baik. Itu adalah, marilah kita introspeksi diri kita sendiri ini. Apakah amal kita sudah cukup atau belum? Makanya di kesempatan Sya'ban ini, kebetulan namanya sahabat tadi sama dengan nama bulan ini. Oleh karena itu marilah kita perbaiki amal kita, agar kapanpun Allah menjemput kita sudah kita sudah beramal baik. Meskipun pasti ada orang wafat itu pasti ada penyesalan, coba amal kita lebih banyak dari yang ini gitu. Mudah-mudahan kita tidak sampai menyesal. Kalaupun menyesal, jangan sampai terlalu banyak gitu ya penyesalan kita, karena amal kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan ini. Semoga Allah yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.